Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan progres kit kami tentang materi sistem pencernaan yang berfokus pada proses pencernaan yang terjadi di lambung. Pada tanggal 17 September, kelompok kami mengirimkan surat izin ke sekolah sebagai langkah awal untuk melakukan observasi. Kemudian, pada tanggal 19 September, kami melakukan observasi langsung ke sekolah. Dari hasil observasi, kami menemukan permasalahan utama, yaitu guru pengampu mata pelajaran IPA merupakan lulusan fisika, sehingga mengalami kesulitan dalam memvisualisasikan materi sistem pencernaan. Setelah melakukan studi lapangan ke SMPN 1 Pakis, kita menemukan beberapa permasalahan. Yang pertama, laboratorium seringkali digunakan sebagai ruang kelas karena keterbatasan ruang dan anggaran yang terbatas membuat pengadaan alat laboratorium menjadi sulit. Proses pengajuan alat lab juga memakan waktu yang lama, sehingga seringkali siswa harus iuran untuk membeli alat yang kurang. Selain itu, siswa juga lebih tertarik pada kegiatan praktik langsung daripada materi teori. Guru juga menghadapi tantangan dalam memotivasi siswa untuk meraih nilai bagus dan masuk jurusan yang baik. Sistem zonasi juga berdampak pada kualitas siswa yang masuk ke sekolah. Selanjutnya, penyebab permasalahan tersebut dikarenakan kurangnya media pembelajaran IPA khususnya pada sistem pencernaan. Keterbatasan ini juga membuat guru kesulitan untuk menyampaikan materi yang dapat dipraktikkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, biasanya guru hanya membuat kit sederhana dari bahan yang tidak awet. Selain itu, guru juga memiliki keterbatasan dalam mengikuti perkembangan teknologi seperti penggunaan web, pad, dan lain-lain. Hal lain yang menyebabkan yaitu dikarenakan laboratorium yang masih dalam proses pembangunan dan sebelumnya ruang untuk menyimpan kit tidak memadai sehingga banyak kit yang sudah rusak. Sehingga guru tidak membuat kit yang awet karena tidak memiliki tempat penyimpanan yang baik. Dari hasil wawancara dan observasi tersebut, terdapat dampak cukup signifikan terhadap efektivitas proses pembelajaran biologi di kelas. Guru yang sudah cukup sepuh dan berlatar belakang fisika mengalami kesulitan dalam menjelaskan konsep-konsep biologi yang membutuhkan pemahaman visual dan kontekstual, sehingga materi yang disampaikan menjadi kurang menarik dan sulit dipahami siswa. Ketiadaan kit pembelajaran juga mempengaruhi situasi karena siswa tidak mendapatkan pengalaman belajar yang bersifat praktis dan eksploratif. Selain itu, keterbatasan tempat penyimpanan membuat pengadaan kit menjadi tidak berkelanjutan. Sementara alternatif berbasis teknologi seperti simulasi PET pun tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena guru kurang terbiasa menggunakan perangkat digital. Akibatnya, pembelajaran menjadi kurang interaktif dan inovatif, serta berpotensi menurunkan minat belajar siswa terhadap biologi. Namun, pada materi biologi, guru menghadapi kesulitan karena kurangnya pengalaman dan alat bantu yang mendukung visualisasi konsep. Untuk memanfaatkan teknologi, guru terkadang menggunakan proyektor dalam pembelajaran, meskipun pengoperasiannya masih membutuhkan bantuan dari siswa. Selain itu, dalam pembuatan media interaktif seperti kuis di platform Quizizz, guru juga bekerja sama dengan guru muda yang lebih terbiasa menggunakan teknologi digital. Upaya-upaya tersebut menunjukkan adanya kemauan dari guru untuk beradaptasi dan berinovasi meskipun masih terkendala kemampuan teknis dan sarana pendukung yang terbatas. Dari permasalahan tersebut, muncul ide inovatif untuk membuat kit sistem pencernaan yang berfokus pada organ lambung. Setelah tahap perancangan ide, kami mulai mempersiapkan kebutuhan alat. Kami membeli ESP32 dan kabel data. Kemudian melanjutkan pembelajaran melalui kegiatan praktisi pertama yang dilaksanakan pada hari Jumat pada tanggal 3 Oktober. Berlanjut pada praktisi kedua yang kami ikuti pada hari Jumat tanggal 10 Oktober untuk memperdalam pemahaman materi sistem kerja sensor dan komponen elektronik. Setelah itu, kami membeli sensor gerak, project board, dan kabel jumper untuk melengkapi komponen dalam pembuatan kit. Akhirnya, pada tanggal 13 Oktober, kami melakukan presentasi progres kit sistem pencernaan serta menampilkan hasil sementara dari inovasi yang telah kami kembangkan. Langkah kerja kit sistem pencernaan dengan sensor gerak dan ISP32. Langkah yang pertama yaitu inisialisasi sistem. ISP32 dihidupkan sebagai pusat kendali utama seluruh sistem simulasi. Kemudian, komponen seperti sensor pH, expansion board, dan modul Wi-Fi diaktifkan agar siap digunakan. Cache ISP digunakan untuk melindungi modul ISP32 dari gangguan fisik dan menjaga rangkaian tetap aman serta rapi. Langkah yang kedua yaitu penerimaan sinyal masuk makanan. Saat simulasi dimulai,
Ketika ISP32 menerima sinyal dari tahap sebelumnya, dari tahap kerongkongan, yang menunjukkan makanan telah masuk ke area lambung. Setelah sinyal diterima, ISP32 segera mengaktifkan sensor pH untuk mulai membaca tingkat keasaman di lambung. Langkah yang ketiga yaitu pembacaan kondisi pH di lambung. Sensor pH mendeteksi nilai keasaman cairan yang mewakili kondisi di dalam lambung. Biasanya antara pH 1 sampai pH 4. Nilai pH ini digunakan untuk menggambarkan aktivitas enzim pepsin dalam mencerna makanan, di mana semakin asam pH-nya maka semakin aktif enzim bekerja. ISP32 membaca data sensor secara berkala untuk memantau perubahan nilai keasaman selama simulasi berlangsung. Langkah yang keempat yaitu pengiriman data ke web. ISP32 memanfaatkan koneksi Wi-Fi internalnya untuk mengirimkan hasil pembacaan sensor pH ke platform web. Data pH yang dikirim akan ditampilkan secara real-time dalam bentuk angka, grafik, atau indikator warna yang mudah dipahami. Siswa dapat mengamati perubahan nilai pH melalui tampilan web dan memahami bagaimana tingkat keasaman berpengaruh terhadap proses kerja enzim dalam lambung. Langkah yang kelima yaitu visualisasi proses pencernaan. Melalui web, siswa dapat melihat simulasi proses pencernaan secara interaktif tanpa adanya gerakan mekanik pada alat. Nilai pH yang semakin rendah menunjukkan aktivitas enzim pepsin meningkat, sedangkan nilai pH yang naik menandakan proses pencernaan mulai menurun. Hal ini membantu siswa memahami hubungan langsung antara kondisi asam lambung dan efektivitas enzim pencernaan. Langkah yang keenam yaitu akhir proses pencernaan di lambung. Ketika nilai pH terdeteksi mulai naik atau telah mencapai kondisi stabil, ISP32 menganggap proses pencernaan di lambung selesai. ISP32 kemudian mengirimkan sinyal ke tahap selanjutnya, ke tahap usus halus, sebagai tanda makanan siap diteruskan. Langkah yang ketujuh yaitu indikator selesai dan penyimpanan data. ISP32 menyalakan LED atau buzzer sebagai tanda bahwa tahap pencernaan di lambung telah berakhir. Data hasil pembacaan sensor pH tersimpan di dalam sistem web, sehingga dapat diakses kembali untuk kegiatan pembelajaran, analisis, dan evaluasi siswa. Selanjutnya, fungsi komponen utama. ISP32 berfungsi untuk mengontrol seluruh sistem, mengolah data sensor, dan mengirim hasil ke web secara real-time. Sensor pH berfungsi untuk mendeteksi tingkat keasaman lambung yang menunjukkan aktivitas enzim pepsin. Expansion bird berfungsi untuk mengatur koneksi antara ISP32, sensor pH, LED, dan sumber daya agar sistem berjalan stabil. Cache ISP berfungsi untuk melindungi perangkat ISP32 dari kerusakan dan menjaga kerapian alat simulasi. LED atau buzzer berfungsi untuk memberikan tanda akhir proses pencernaan di lambung. Identifikasi aspek STEM dari desain yang telah kami buat. Dari aspek sains, dalam kit ini terlihat dari penerapan konsep sistem pencernaan manusia, khususnya pada tahap kerja lambung yang melibatkan aktivitas enzim pepsin dan tingkat keasaman pH. Kit ini dirancang untuk menunjukkan bagaimana kondisi pH mempengaruhi kerja enzim dalam menguraikan makanan, sehingga siswa dapat memahami hubungan antara lingkungan asam dan proses pencernaan protein di lambung. Melalui pembacaan sensor pH, konsep biologis ini divisualisasikan secara ilmiah dan mudah dipahami secara langsung, memperkuat pemahaman siswa terhadap proses biologis yang kompleks. Selanjutnya, teknologi. Teknologi diterapkan melalui penggunaan ISP32 sebagai mikrokontroler utama yang mengatur pembacaan data dari sensor pH dan mengirimkannya ke platform web berbasis IoT. Hasil pembacaan pH ditampilkan secara real-time di web, memungkinkan siswa untuk melihat perubahan tingkat keasaman secara langsung. Pemanfaatan jaringan Wi-Fi pada ISP32 memperkuat penerapan teknologi digital dan Internet of Things atau IoT dalam pembelajaran sains, sehingga siswa dapat merasakan pengalaman belajar yang lebih modern dan interaktif. Engineering, rekayasa atau teknik. Aspek engineering tampak dari perancangan sistem elektronik dan mekanisme kerja kit, yang mencakup penyusunan komponen seperti ISP32, sensor pH, LED, dan expansion bird. Perakitan dilakukan dengan memperhatikan alur logis dari sistem pencernaan,
penempatan organ tiruan, serta integrasi komponen agar alat stabil dan mudah digunakan. Selain itu, pengaturan daya dan konektivitas antar komponen menunjukkan penerapan prinsip rekayasa sederhana dalam sistem pembelajaran interaktif yang mendukung efisiensi dan keamanan penggunaan alat. Art atau seni. Unsur seni tampak pada desain visual organ lambung dan tampilan antarmuka pada web yang dibuat menarik, proporsional, dan edukatif. Warna, bentuk, dan tata letak visual dibuat menyerupai anatomi asli agar siswa lebih tertarik dan memahami fungsi setiap bagian organ. Aspek artistik juga berperan dalam membuat tampilan hasil simulasi di web menjadi interaktif, komunikatif, dan estetik, sehingga meningkatkan daya tarik dan kenyamanan dalam proses pembelajaran. Matematik atau matematika. Aspek matematika diterapkan dalam pengolahan data sensor dan logika waktu sistem, seperti perhitungan interval pembacaan pH dan durasi simulasi setiap tahap. Perhitungan sederhana juga digunakan untuk kalibrasi sensor pH, serta menentukan tegangan dan arus yang sesuai agar sistem bekerja stabil dan akurat. Dengan demikian, matematika mendukung keakuratan data dan kestabilan kerja sistem simulasi berbasis mikrokontroler, serta memperkuat pemahaman siswa terhadap penerapan logika numerik dalam teknologi. Sekian penyampaian progres dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.